Sahabat Ekora NTT, kali ini sudut pandang Ekora NTT roadshow ke salah satu sekolah kejuruan yang terkenal di kota Ende. Nama sekolahnya SMKN 2 Ende. Dan kali ini sudut pandang Ekora NTT punya teman ngobrol yang spesial sekali. Namanya Bapak Francisco Suarez selaku kepala sekolah. Bapak, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Bapak, terima kasih sekali sudah menerima tim sudut pandang Ekora NTT berada di sekolah ini. Sahabat Ekora NTT, kita sering dengar atau kita sering mengetahui orang bilang bahwa sekolah-sekolah kejuruan bukanlah pilihan kedua, tetapi ia menjadi kawah candra di muka untuk menjadi pejuang modern. Jadi para peserta didik atau anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah kejuruan itu ketika berada di dunia kerja atau di lapangan kerja, biasanya mereka senantiasa kreatif dan juga inovatif tuh. Dan kali ini kita akan ngobrol banyak hal tentang sekolah ini, tentang inovasi yang coba dan sedang digagas oleh Bapak Francisco Suarez sebagai kepala sekolah bersama tim kerjanya di sekolah ini. Bapak, kita akan ngobrol tentang ini, tapi ketika tiba di sekolah ini dan saya lihat keragaan nama Bapak ini, saya lihat ini kayaknya bukan orang Flores gitu Bapak. Bapak bisa perkenalkan ke mungkin banyak yang sudah tahu, tapi sahabat Ekora NTT yang menonton podcast kita ini pengen tahu. Jadi siapa diri Bapak, asal dari mana, sudah berapa lama kayaknya ada di kota ini dan mengabdi gitu Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih sahabat Ekora NTT. Terima kasih karena pagi ini boleh berkunjung ke salah satu lembaga pendidikan kejuruan di Kabupaten Ende. Dan kami juga tidak menyangka bahwa sekolah ini bakal menjadi pilihan untuk bisa berbincang-bincang seputar tentang pendidikan kejuruan di sini. Baik, terkait dengan apa yang disampaikan benar, ya nama saya kalau setiap yang berkunjung ke sini melihat farm ini, ini dari mana? Kalau bukan dari Portugal, berarti dari Uruguay ini. Karena Luis Suarez yang pemain bola itu banyak orang kenal dia dengan namanya yang Suarez itu. Baik, saya asal dari Timor Leste, dulu salah satu provinsi di Indonesia, ya, kita kenal dengan Timur Timur. Saya sudah berada di Ende ini sejak tanggal 6 Januari 1995. Nama saya lengkapnya Francisco Suarez. Kemudian alamat saya tinggal di Jalan Durian. Dan sebelumnya memang kok orang Timur Leste bisa ada di sini. Iya, Bapak. Ceritanya cukup panjang. Waktu itu setelah tamat SMEA, saya juga tamat dari sekolah kejuruan, tapi jurusannya akuntansi. Kemudian ada permintaan dari pemerintah waktu itu melalui Dikmenjur, sekarang kita kenal dengan Direktorat Kejuruan, untuk supaya memasukkan anak-anak yang masuk dalam prestasi akademiknya 10 besar. Kebetulan saya ada di tingkat itu untuk mengikuti seleksi menjadi guru kejuruan di Bandung waktu itu. Maka masuklah kami 3 orang dan dites lagi di Bandung. Nah, prosesnya waktu itu saya kebetulan satu anak desa yang berasal dari keluarga yang orang tua, bapak dan mama juga tidak sekolah, tapi kepingin anaknya sekolah. Maka saya berangkat, dan waktu itu kalau sahabat Ekora masih ingat, itu ada salah satu gubernur dari Dili, waktu itu namanya Bapak Abilio Jose Osorio Suarez. Saya waktu itu meminta izin dari beliau untuk dibiayai, supaya bisa beli tiket dan ikut tes di Bandung waktu itu. Beliau waktu itu masih menjabat sebagai bupati di salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Manatutu. Dan berangkatlah saya untuk ikut tes, dan ternyata lulus, mengikuti sekolah ikatan dinas, selesai, diberi SK. Dan jurusan saya waktu itu adalah jurusan pariwisata,
karena memang hobi saya senangnya jalan-jalan. Dan jurusan kata pariwisata itulah yang menarik supaya saya ikut ke sana. Dan saya ikut kegiatan pendidikan selama 3 tahun karena waktu itu hanya diploma. Lulus, dapat SK, ditempatkan, harusnya saya kembali ke Timur-Timur. Tapi karena jurusan pariwisata itu di sana belum ada, maka dilihatlah provinsi terdekat yang ada jurusan itu. Dan saya harusnya di Kupang. Ketika sampai di SMK Negeri 1 Kupang, kami ada 4 orang dari NTT waktu itu, 3 orangnya ditempatkan di sana. Maka saya memilih untuk ke sekolah yang lain, yang juga ada jurusan pariwisata dan masih ada di Provinsi NTT. Maka inilah menjadi tujuan saya waktu itu. Dan sekolah yang ada jurusan pariwisata di Kabupaten Ende waktu itu baru SMK Negeri 1 Ende yang dulu kita kenal SMEA. SMEA, ya. SMEA Negeri Ende. Maka tanggal 6 Januari 1995 setelah mendapat surat penempatan perintah bertugas dari Bapak Kanwil NTT waktu itu, saya berangkat dengan kapal Kelimutu menuju Ende dan tiba di sini jam 7 malam, berdinas di SMK Negeri 1 Ende sampai dengan akhir tahun 2019, baru oleh pemerintah saya ditugaskan ke STM ini atau SMK Negeri 2 ini sampai dengan sekarang, Bapak. Jadi seperti itu ceritanya. Suka jalan-jalan, suka berpetualang, akhirnya kaki itu melangkah dan sampai di bumi Pancasila, tanah Ende ini, Bapak. Berarti sudah sangat menikmati, Bapak, ada di Ende. Ternyata awalnya cita-cita saya sebenarnya tidak jadi guru, kepingin jadi angkatan polisi. Tetapi kita hanya merencanakan, tetapi bukan kita yang menentukan. Sehingga waktu itu sempat tes sampai dengan pantuhir, terus tidak mau lagi. Nah, kabur. Kemudian ada informasi bahwa tes untuk menjadi guru di pariwisata dan dibiayai juga oleh pemerintah. Saya tertarik dan itulah rupanya yang membawa saya sampai. Dan panggilan menjadi guru hingga hari ini, Bapak. Oke, dan sekarang menjadi pimpinan kepala sekolah SMKN 2 Ende, Bapak. Saya juga tidak menyangka karena saya dari latar belakang ekonomi di SMA-nya, lalu pariwisata di perkuliahannya. Setelah itu saya harus dipercayakan menjadi leader di salah satu sekolah teknik. Sekolah teknik. Pasti pimpinan mereka punya penilaian sendiri. Ini soal kapasitas kompetensi, Bapak. Provisi untuk itu, Bapak, ya. Terima kasih. Berarti sebagai kepala sekolah orang nomor 1 di lembaga pendidikan. Kalau boleh tahu, Bapak, sekarang tuh di lembaga pendidikan ini, di sekolah kejuruan, sekolah vokasi ini, berapa jumlah siswanya, berapa jurusannya, terus memimpin sekian banyak guru pegawai. Baik. Sekolah ini salah satu sekolah besar, sekolah tua juga, dan sekolah ini memang awalnya didesain oleh pemerintah melalui Bank Dunia. Yang dibangun pada tahun 1976, ada tercatat di sejarah singkatnya di para pemimpin yang terdahulu. Namanya STM Pemda Ende. Lalu setelah itu tahun 78 itu melalui peraturan nomor 15 Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Namanya statusnya berubah jadi STM Negeri Ende dan tahun 1997 nomenklatur STM itu berubah menjadi SMK Negeri 2 Ende. Sampai dengan saat ini, jumlah siswa di sekolah ini 2.429 orang sampai dengan hari ini. Kemudian ada 3 bidang yang kita kembangkan di Satuan Pendidikan Kejuruan ini. Yang pertama itu teknologi manufaktur atau rekayasa. Kemudian yang kedua teknologi informasi dan yang ketiga itu energi baru terbarukan. Itu yang bungsu yang kita kembangkan di sini. Jumlah guru dan pegawai PNS maupun non PNS itu berjumlah 227 orang sampai yang saat ini. Iya, Bapak, karena kalau saya kira kami jauh-jauh di Flores, saya sendiri asal dari Flores Timur, dan kalau orang sebut STMND itu kami tahu lah, paling kurang waktu masa kecil itu. Dan saya kira sampai saat ini, sekalipun tadi nomenklaturnya berubah menjadi SMKN, tapi di mana-mana orang pasti tetap sebut STMND, Bapak, gitu. Bapak, ini
sudah ada di Ende sekian lama dan misalnya tadi Bapak bilang basicnya dari sekolah pariwisata misalnya dan sekarang memimpin satu sekolah teknik gitu ya. Sekolah teknik yang di dalamnya ada berapa jurusan tadi Bapak sebut betul. itu. Boleh dibilang tidak ada semacam kepala sakit dari Bapak sebagai kepala sekolah memimpin orang dengan siswa begini banyak dan jumlah guru, tenaga pendidikan gitu. Yang pasti memimpin manusia itu lebih sakit kepalanya daripada menggembalakan ternak yang lain. Itu saya sering katakan itu. Memang dari perjalanan hidup saya, pertama kami sekolah hanya D3. Waktu itu kalau untuk ikatan dinas itu D3 saja. Kemudian tertantang dengan situasi yang seperti itu, maka saya mengambil keputusan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Flores dari tahun 2008 sampai dengan 2010. Setelah itu pengalaman karirnya itu saya memang mulai dari wali kelas, kemudian ketua program keahlian atau ketua jurusan, kemudian saya sempat menjadi wakil manajemen mutu untuk di ISO, itu kurang lebih 5 tahun. Kemudian setelah itu sempat di wakil kepala sekolah bagian humas sekitar 3 tahun. Dan kembali lagi menjadi wakil manajemen mutu. Sementara masih di wakil manajemen mutu, saya ditugaskan ke sini. Jadi banyak praktek-praktek baik yang saya peroleh melalui pengalaman-pengalaman itu, juga dengan beberapa organisasi yang kita ikuti, baik organisasi internal maupun eksternal, membawa saya untuk bagaimana menghadapi anak-anak yang begini banyak. Karena untuk STM ini dengan 12 konsentrasi keahlian, itu sama dengan kita memimpin 12 SMA. Karena masing-masing jurusan itu punya kurikulumnya sendiri. Nah, sehingga ya kepala pusing ya, tetapi ya, itu adalah tantangan, tidak menjadi halangan. Bagian dari manajemen 12 konsentrasi jurusan tadi. Ya, seperti itu benaran. Nah, hanya kita tidak terlalu pusing di SMA karena sistem yang kita bangun adalah manajemen bagi habis. Jadi setiap ketua program itu dia dengan strukturnya tersendiri. Jadi kita hanya kelola 12 orang. Nanti 12 ini baru ke bawah. Makanya tadi di awal tuh saya bilang sekolah-sekolah vokasi, sekolah-sekolah jurusan itu selalu menjadi candra di muka. Dia menjadi keutamaan karena mendidik anak-anak menjadi pejuang modern itu. Iya, kita misinya di situ. Misinya di situ. Kita ketahui bersama bahwa misi pendidikan itu adalah hal yang abstrak. Jadi itulah yang menjadi tantangan dan memotivasi teman-teman. Sehingga yang kita tekankan kepada teman-teman semua adalah bekerjalah karena satu panggilan, bukan karena keadaan ekonomi sehingga kita ada di sini, tapi kita ada di sini untuk masa depan yang lain. Luar biasa sekali Bapak, istimewa tuh penjelasan yang barusan Bapak sampaikan. Oke Bapak, ini ada tidak Bapak semacam pengalaman yang Bapak alami ketika mulai memimpin sekolah ini, yang menurut Bapak itu jadi satu lecutan bahwa ini inovasi yang sekarang Bapak mereka kembangkan gitu? Pertama, yang pasti itu ada keraguan ya, sebagai salah satu sifat manusia yang bisa tidak saya ini membawa sekolah ini di kalangan masyarakat itu dikenal jurusan batu kayu besi. Betul. Jadi semuanya serba keras. Saya ini dari pariwisata yang mengutamakan keramah tamahan, kelemah lembutan, soft skill. Soft skillnya. Maka saya bilang bisa tidak, ternyata karena manusia itu unsurnya sama, sehingga dengan pendekatan yang persuasif, dengan pendekatan yang humanis, dengan pendekatan kakak beradik, kekeluargaan, ternyata itu lebih memberikan suasana yang harmonis, elegan, sehingga tidak terlalu tampak di antara kami itu antara bawahan dengan atasan, tetapi yang tampak itu adalah kolega yang berkolaborasi untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara melalui anak-anak yang dititipkan kepada kita. Oke Bapak, ini berkaitan dengan misalnya ini karena sekolah vokasi yang dengan peminatan yang para peserta didik siswa akan masuk ke peminatan mereka masing-masing itu kan. Tadi Bapak bilang memimpin satu sekolah SMK itu sama dengan memimpin 12 SMA gitu. Itu kan tadi Bapak bilang ini kepala sakitnya tuh pasti akan ada di mana-mana. Ini mau pikirkan yang mana, mau lepas yang mana gitu.
ketika misalnya membangun jejaring dengan dunia industri, ketika adik-adik kita itu akan turun ke lapangan untuk praktek tuh, dunia industri apa saja yang ketika mereka turun praktek dan di mana saja itu, Bapak? Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama, tanpa dunia industri maka kita kebingungan, ini anak-anak ini mau kemana. Sementara kita di sekolah ini punya 3 orientasi, yaitu anak-anak yang tamat dari sini, itu ada yang harus melanjutkan, ada yang harus bekerja di dunia usaha dan dunia industri, dan kalau boleh ada yang menjadi wirausaha. Sehingga kita memegang 3 istilah, yaitu PMW. Bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Maka setiap tahun, kayak tahun ini kita lepas 727 orang. 727 orang untuk turun PKL itu kita membutuhkan tempat kerja yang tidak sedikit. Sementara kita ketahui bersama, untuk di Flores, Kabupaten Ende, itu keterbatasan dunia usaha, dunia kerjanya itu tidak terlalu memadai. Jumlahnya sangat sedikit. Sehingga banyak anak-anak itu kalau mereka praktek di Ende PKL-nya, maka terpaksa kita tujukan ke tempat-tempat yang merupakan UMKM. Nah, tapi tempat praktek untuk mereka semua melalui mitra yang kita bina. Pertama kita start dari penyusunan kurikulum bersama yang kita kenal dengan sinkronisasi kurikulum. Sistemnya adalah kita mengundang para dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Leadernya kita undang. Kemudian kita bahas bersama kompetensi-kompetensi yang dibekalkan kepada anak-anak. Kemudian mereka itu sekaligus menjadi mitra untuk anak-anak kita melaksanakan PKL. Karena jurusan kita cukup banyak, maka ada beberapa jurusan yang harus prakteknya di luar. Seperti jurusan PSPT tadi. Kita di Ende ini terus terang kita baru punya relinya saja, TV-nya sudah hilang. Ya, kalau teman-teman yang sudah sering ke sini, di sini ada tempat yang namanya Reli TV. Karena dulu ada televisi pendidikan Indonesia itu, relinya masih ada, tapi untuk stasiun TV-nya sendiri sudah tidak ada. Maka mereka itu praktek ke Jakarta, kemarin itu di Global TV, di JTV, di Jogja, di Malang, di Kupang. Luar biasa tuh. Itu anak-anak yang jurusan itu. Sementara mereka yang pemesinan itu juga di Malang. Nah, jadi tempat praktek kita itu di Kabupaten Ende, di luar Kabupaten Ende, di Kupang, dan juga di Jawa. Itu yang kita. Oke, ini berkaitan dengan adik-adik yang turun magang tadi, turun berpraktek gitu. Jadi tadi Bapak menjelaskan bahwa semacam mengundang mitra kolaborasi untuk menyusun kurikulum. Saya berpikir ini lumayan susah juga Bapak begitu tuh. Dan itu kerjanya butuh waktu Bapak. Iya, benaran. Mengelola SMK memang tidak sesimpel kita kelola SMA karena karakteristiknya juga berbeda. Maka apalagi kita berhadapan dengan orang industri. Orang industri ini kan orang-orang sibuk. Mereka punya waktu untuk kerja, sedikit waktu untuk omong. Jadi kerjanya itu yang nomor 1. Tapi karena kepeduliannya dari mereka juga untuk berkontribusi di bidang pendidikan, maka ketika kita undang mereka hargai. Mereka datang kita diskusi sehingga tamatan ini yang kita siapkan ini jangan sampai kita kerja sendiri lalu ketika mereka tamat kompetensi yang mereka miliki tidak sesuai. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga kita undang mereka itu dalam rangka itu. Kalau ada hal-hal mana yang di sekolah itu sudah tidak up to date lagi sesuai dengan perkembangan industri, mohon kami beri masukan supaya anak-anak kita bekali sesuai dengan kondisi itu. Jadi dengan penjelasan Bapak ini saya yakin sekali, berarti Bapak termasuk salah satu sosok kepala sekolah yang pasti senantiasa browsing kemana-mana, update apa juga Bapak informasi Bapak. Upaya itu sangat-sangat penting. Berliterasi untuk perkembangan jurusan di anak-anak itu sangat penting. Memang itu yang kita sering lakukan karena kekhawatiran kita itu jangan sampai kita berjalan sendiri-sendiri. Sehingga melalui pemerintah, melalui dunia usaha, dunia industri, masyarakat, sekolah, kalau boleh itu kita link and match supaya keterampilan yang kita siapkan untuk anak-anak ini jangan sampai hanya sekolah yang ini menyiapkan saja, tapi industri yang ketika dia mau pakai terpaksa dia harus bekerja ulang. Itu yang kita coba untuk hindari. Dan saya suka sekali dari Bapak bilang link and match tadi Bapak. Oke, kan ada juga orang bilang disesuaikan juga dengan potensi daerah misalnya Bapak. Itu
Sebagai kepala sekolah Bapak melihat ini dan misalnya ketika bersama adik-adik misalnya menyampaikan kepada mereka tuh bagaimana sih Bapak ya? Bagus sekali ini pertanyaan ini. Yang ini sekarang ini yang saat ini sedang giat-giat untuk kita kembangkan, karena melalui kepemimpinan kita terpilih saat ini Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur sangat berharap itu. Jadi pendidikan itu dikembangkan dengan mengembangkan potensi lokal. Jadi di tempat ini di SMK Negeri 2 ini tahun ini kita usulkan 2 jurusan, yaitu jurusan Teknik Konstruksi dan Perumahan, kemudian jurusan Pemesinan. Kedua jurusan ini kita berharap mereka berinovasi produk-produk tertentu memanfaatkan potensi-potensi lokal kita. Jurusan Perkayuan itu kita arahkan untuk bisa menciptakan atau produk-produk yang bisa dipakai oleh masyarakat, misalnya alat tenun, ataukah alat-alat rumah tangga lainnya. Jurusan Mesin juga sama. Jurusan Mesin yang saat ini melalui inovasi yang pernah diluncurkan di sini oleh salah satu PT dari luar namanya Kamstoara Nusantara, yaitu kita membuat kompor yang namanya kompor pelet. Nah, jadi kompornya itu bahan bakarnya didaur ulang dari sampah. Sampahnya itu yang disebut pelet. Nah, kemarin kita bekerja sama dengan PLN, kita desain kurang lebih 300 biji dan didistribusikan ke masyarakat. Sudah didistribusikan? Sudah kita kerjakan. Hanya kemarin itu karena dibagi, di sini kerja kompor, peletnya oleh mitra yang lain. Sehingga kita kandasnya di situ. Kompornya kita produksi, tapi bahan bakarnya tidak ada, maka gunanya itu bagian dari semacam kolaborasi kerja. Iya, kolaborasi. Maka kita bertekad, kita usulkan lagi dia, kemudian kita akan produksi dua-dua. Mulai tahun ini kita produksi dua-dua. Kompornya diproduksikan, peletnya pun diproduksikan. Jadi tadi Bapak bilang misalnya soal kepemimpin Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Melki misalnya sebagai gubernur dia punya semacam tagline bangun sekolah, bangun NTT gitu. Iya. Jadi saya kira sekolah-sekolah kejuruan langsung. Jadi kita coba jawab apa yang menjadi visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ini, sehingga baru-baru ini juga kita merevisi visi dan misi kita. Orientasinya ke situ. Sehingga visi kita yang terbaru sekarang, izinkan saya baca di sini, menjadi SMK unggulan yang menghasilkan tamatan kompeten, berkarakter, berjiwa wirausaha, berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan. Itu visi misi kita terbaru, kita mulai pakai tahun ini. Ini merujuk kepada visi misi Bapak Gubernur nomor yang keempat, kemudian yang pengembangan potensi lokal tadi. Apalagi bagian akhir tadi Bapak berbasis lingkungan. Sebagai orang-orang yang kerja di media, sebagai jurnalis, kami lumayan punya concern untuk isu itu Bapak. Jadi terima kasih, biar kita matching sama-sama. Oke Bapak. Dari cerita kita dari tadi, obrolan kita gitu Bapak, berkaitan dengan pengalaman Bapak yang Bapak rasa menantang sekali sebagai kepala sekolah ada di lembaga pendidikan ini Bapak, berkaitan misalnya praktik para peserta didik atau guru atau hal lain yang Bapak temukan dan coba Bapak tempuh. Oh, ini solusinya mesti gitu, pernah tidak punya begitu Bapak? Tantangan yang paling utama untuk kami di sekolah kejuruan adalah bagaimana anak-anak ini memiliki karakter. Karena keluhan yang muncul dari masyarakat saat ini itu bukan pada bidang pengetahuan dan keterampilan, tetapi karakter, sikap dan perilaku anak untuk menghadapi pekerjaan. Itu yang menjadi tantangan. Mungkin kita bisa katakan bahwa kita beda zaman ya. Ini zaman mereka, sering kita dianjurkan untuk bagaimana kita mendatangi dunia anak-anak ini, tetapi bahwa itu tantangan yang sangat berarti buat kami. Untuk SMK, salah satu tujuan utama kami adalah anak harus bisa berinovasi, harus berkreasi, bisa menciptakan satu produk. Produk ini harus bernilai ekonomis dan dia harus berjiwa wirausaha. Artinya dia bisa buat dan dia harus bisa jual. Nah, karena salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh anak-anak kita itu adalah bagaimana untuk bisa meyakinkan konsumen agar produk yang dibuat ini bisa terjual dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitar dia. Nah, ini tantangan yang nomor satu. Dan ini bukan hanya dari anaknya saja, tetapi guru-guru yang mengajar di bidang kejuruan ini juga seperti itu. Sehingga berkolaborasi dengan pemerintah, kita tidak menyerah, tetap ada program-program yang dibangun melalui upskilling, melalui reskilling. Nah, sehingga kalau guru ini harus di-charge terus juga. Iya betul. Kalau misalnya dia tertinggal dengan materi yang lama, maka
Sehingga saya di sini berbeda dengan ada istilah-istilah dulu yang orang bilang, wah guru ini sangat luar biasa. Ketika dia masuk dia tidak pegang buku. Bagi saya kalau prosesnya seperti itu maka tidak ada pengembangan. Berarti yang ada ini yang hafalin dulu saja, padahal di luar sana itu sudah berkembang lain. Sehingga mereka itu dicas terus dengan cara itu, dengan harapan anak-anak ini keluar harus bisa menciptakan sesuatu. Saya sering dalam pertemuan dengan orang tua saya katakan bahwa kita di sini menyiapkan anak-anak masing-masing jurusan itu sebagai dokter-dokter di bidangnya. Jadi kalau dokter umum itu praktik untuk mengobati manusia, tetapi kita peralatannya dokter punya itu kita yang menjadi dokternya. Jadi anak-anak itu kita coba untuk motivasi mereka di situ dan berharap mereka itu bisa menjadi wirausaha muda. Dengan tagline lebih baik menjadi bos untuk usahanya sendiri walaupun skalanya kecil daripada keren tapi bekerja untuk orang lain. Luar biasa tuh Bapak. Oke, berkaitan dengan salah satu penekanan tadi soal guru tadi Bapak. Ada tidak semacam di lembaga pendidikan atau di sekolah ini selain para guru tapi para peserta didiknya, para siswa adik-adik kita tuh sebelum mereka turun magang tuh ada semacam pertukaran, ada kunjungan Bapak misalnya Bapak sebagai kepala sekolah ke kunjungan belajar ke sekolah yang lain gitu, sama-sama untuk sekolah kejuruan. Studi tiru kita lakukan. Dulu namanya studi banding. Studi tiru. Kalau studi banding kita hanya pergi banding-banding saja. Tapi studi tiru kita berharap mereka pulang itu mereka dapat lihat sesuatu yang berbeda di sana, datang buat di sini. Itu kita lakukan. Sekolah-sekolah yang menjadi favorit di Jawa itu kita 2 tahun lalu kita salah satu sekolah di Jogja itu kita pergi. Dan sudah dilakukan sekolah ini. Kita lakukan. Jadi mereka pulang. Ada hal mana yang baik di sana, praktek baik di sekolah yang bersangkutan, kita lakukan. Maka ada papan nama, ada segala macam yang butuh untuk itu kita tiru praktek-praktek baik yang mereka lakukan. Ini luar biasa sekali Pak. Ini terakhir kayaknya Bapak. Tadi salah satu poin penekanan penting dari Bapak itu bagaimana mendidik adik-adik kita untuk masuk ke dunia wirausaha. Ada tidak semacam pengalaman perjumpaan Bapak secara langsung atau misalnya para guru yang lain, perjumpaan langsung dengan adik-adik kita yang ketika lulus dari sekolah ini, misalnya mereka belum sempat melanjutkan pendidikan tinggi dan mereka langsung ke dunia wirausaha? Iya, sangat banyak. Kalau teman-teman dari sering berkeliling di kota ND, khususnya untuk jurusan TKR misalnya, itu hampir semua bengkel-bengkel kecil yang ada di sekitar kota ND itu adalah anak-anak yang dari sini. Atau di tempat-tempat yang kerja las, kerja apa, itu rata-rata dari sini. Jadi sebagian besar dari mereka itu sudah menjadi mitra kembali. Jadi pas anak-anaknya mau keluar untuk praktek, dengan skala kecil yang mereka miliki, mereka tampung kembali adik-adik kelasnya untuk bekerja di mereka punya perusahaan yang ada. Ada beberapa usaha-usaha besar di sini. Kalau teman-teman dari sahabat keliling di kota yang di sini itu yang toko-toko elektronika, yang parabola di sana, yang di ujung di Jalan Wirajaya Ulebeku di atas itu adalah semua rata-rata alumni dari sini. Jadi banyak sudah yang melaksanakan kegiatan wirausaha walaupun skalanya kecil. Tetapi mereka sudah berkontribusi. Oke, Bapak ini terakhir sekali, ada tidak hal yang mau Bapak sampaikan berkaitan dengan ini 1-2 harapan yang bisa Bapak sampaikan atau kira-kira ini perlu disampaikan ke pemerintah nih yang Bapak mau sampaikan atau Bapak mau harapan untuk guru peserta didik juga calon peserta didik anak-anak yang mau datang ke sekolah ini karena ini sekolah yang tadi kita bilang terkenal Bapak. Baik, ini terakhir tapi sedikit agak panjang. Silakan Bapak. Ya, seperti jurusan tadi di sini ada 12 itu, ada jurusan pemesinan, ada pengelasan, ada konstruksi jalan irigasi dan jembatan, ada konstruksi gedung sanitasi dan perawatan, kemudian ada teknik konstruksi dan perumahan, lalu ada teknik instalasi tenaga listrik, ada geomatika, ada PSPT, kemudian ada teknik energi surya, hidro dan angin. Ini jurusan paling bungsu dan dia yang menjadi jurusan pusat keunggulan. Dari 2024 kemarin kita di sekolah ini ada satu jurusan yang menjadi pusat keunggulan, diintervensi langsung dari direktorat, dan bangunannya kalau sebentar keluar bisa lihat di sebelah sana ada bangunan yang hijau itu. Sehingga harapan kami adalah anak SMK ini berkontribusi kepada negara melalui 3 bidang tadi, bekerja, melanjutkan ataupun wirausaha.
Dengan demikian kepada pemerintah itu harapan kami adalah melengkapi SMK ini dengan peralatan-peralatan praktek. Yang nomor satu itu SMK bercita-cita satu alat praktek, satu siswa. Itu baru kita keluar anaknya terampil. Sekarang kita punya. Sekolah ini diciptakan waktu itu, didirikan waktu itu melalui Bank Asia. Lengkap peralatan prakteknya, tetapi untuk saat ini sudah tidak up to date lagi. Nah, sudah banyak yang ketinggalan zaman, tapi kita masih berdayakan. Sehingga peralatan praktik itu nomor satu untuk SMK. Sehingga mereka bisa keluar dan mendapatkan keterampilan karena dia punya waktu yang pas, yang cukup untuk menggunakan peralatan praktik tersebut. Sekarang praktek tapi terpaksa kita harus antri. Anak-anaknya harus bergilir karena keterbatasan fasilitas itu. Nah, kemudian kepada teman-teman, harapan kami di masyarakat itu ketika ada produk SMK muncul, kita harus membela dengan mengatakan bahwa memang ini adalah keterampilan anak SMK. Dan kepada guru-guru sebagai orang yang pelaku-pelaku internal, saya berpesan, kalau produk SMK keluar anak-anak buat, mari kita beli. Kalau kita tidak bela dan kita tidak beli, maka orang luar tidak mungkin mengatakan bahwa produk SMK itu baik. Jadi di sini kita sistemnya begitu. Anak-anak multimedia atau anak-anak audio video mengeluarkan speaker-speaker aktif, Bluetooth sekarang mereka sudah buat, gerobak surya mereka buat, mesin perontok mereka buat, dan ada beberapa produk-produk lain lagi yang sifatnya teknologi tepat guna, itu sudah kita luncurkan kepada masyarakat. Oke, jadi SMK bisa, SMK hebat. Iya, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Iya. Bapak Sisko, terima kasih untuk waktunya. Sahabat Ekora NTT, ini diskusi obrolan yang penting dan menarik sekali. Jadi jangan lupa senantiasa menonton sudut pandang Ekora NTT. Bapak Sisko, terima kasih.